Hai semuanya, sebelum mulai pastikan kalian subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk mendukung kelanjutan cerita ini. Pernahkah kalian berpikir sampai di mana batas kendali kita atas tubuh dan pikiran kita sendiri? Ini adalah lanjutan dari part 1 novel Aine. Kita sudah tahu bahwa Alan, karakter utama kita, hampir mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Tepat saat ia mengambil langkah terakhir, gelang di tangan kirinya tiba-tiba bereaksi dan mengambil alih seluruh tubuh Alan secara paksa. Gelang itu ternyata adalah sebuah kecerdasan buatan bernama Aine. Suaranya hanya terdengar di dalam kepala Alan, suara seorang perempuan yang dingin dan tanpa emosi. Aine mengaku bisa mengembalikan ingatan Alan sepenuhnya dan bahkan menjanjikan 1 triliun rupiah dalam 3 tahun, asalkan Alan mematuhi setiap perintahnya. Tapi uang bukan yang Alan pikirkan. Hidupnya kosong, setengah ingatan hilang, dan semuanya terasa hampa. Di misi pertamanya, Alan diperintahkan membeli sebuah ponsel bekas. Saat itu juga, ia mendapatkan kemampuan baru, melihat data kerusakan ponsel langsung di depan matanya. Ponsel itu ternyata memiliki hubungan dengan masa lalunya, dan misi tersebut memberi Alan hadiah uang tunai. Namun disinilah kemanusiaan Alan benar-benar diuji. Ketika Alan berjalan membawa ponsel itu, tiba-tiba ponselnya memanas. Aine meminta izin membuka arsip lama di dalamnya, arsip yang pola pikirnya mirip dengan milik Alan sendiri. Alan menolak, tapi terlambat. Sensasi hangat berubah menjadi sengatan listrik tajam. Lampu-lampu jalan berkedip. Aine berkata bahwa sinkronisasi telah dimulai. Alan mendengar suara lain, suara dari ingatan yang bukan miliknya. Di tengah kekacauan itu, seseorang memanggil namanya, Randy, sahabat lamanya sejak SMA. Randy langsung tahu Alan tampak pucat, pandangannya tertuju pada ponsel itu. Ia mengatakan bahwa ponsel itu adalah ponsel tenangan Alan semasa SMA. Ucapannya memicu kilasan singkat, cahaya kebiruan, komponen elektronik, dan suara samar yang meminta arsip itu disimpan. Alan panik dan meminta Randy menjauh. Namun saat Randy mendekat, kemampuan Alan aktif tanpa kendali. Wajah Randy berubah menjadi kumpulan data. Aine melaporkan kecemasan, kekhawatiran, dan tingginya kenangan positif Randy terhadap Alan. Saat Randy menyentuh bahunya, emosi itu mengalir ke kepala Alan tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya hampir lumpuh akibat overload. Randy akhirnya membantu Alan kembali ke kos, tapi satu kalimatnya terus terngiang, "Aku nggak bakal ninggalin." Sampai sini, kalau kalian suka ceritanya, klik tombol like dulu biar video ini makin naik. Oke, lanjut. Saat Alan sendirian, ponsel rusak itu tiba-tiba mengeluarkan suara samar. Bukan suara Ain, suara laki-laki, mirip Alan tapi lebih dewasa. Suara itu berkata, "Jika kamu mendengar ini, jangan biarkan Ain mengakses memori inti." Aine langsung muncul dan meminta izin menghapus rekaman itu. Katanya demi keselamatan Alan. Keesokan harinya, tubuh Alan mencapai batas override. Ia terbangun dengan rasa sakit seperti kejutan listrik dingin di tengkoraknya. Gelang Aine bereaksi keras. Setiap gerakan terasa seperti dipaksa dari dalam. Saat Alan mencoba menyentuh ponsel di mejanya, Aine memperingatkan bahaya fatal. Tapi Alan memaksa. Gelang itu menarik tangannya menjauh secara mekanis. Untuk pertama kalinya, Alan melawan Ain secara langsung. Ia berkata pelan, "Ini milikku. Apapun isinya, itu bukan milikmu." Aine terdiam. Saat hendak keluar kamar, Alan bertemu kakek Hadi yang membawa nasi kuning. Kakek Hadi melihat gelang itu dan bertanya kenapa Alan masih memakainya. Ia juga mengenali ponsel itu, eksperimen lama Alan yang dulu sangat ia takuti. Tiba-tiba, Ain mengambil alih suara Alan. Nada bicaranya datar dan asing. Kakek Hadi mundur ketakutan. Ia menjatuhkan nasi kuning dan meninggalkan secari kertas sebelum pergi. Di tengah tumpahan nasi itu, Alan menemukan sebuah alamat bengkel elektronik tua. Ain memperingatkan bahwa lokasi itu tidak terotorisasi dan sangat berbahaya. Namun Alan sudah membuat keputusan. Ia meremas kertas itu dan berkata, "Mulai sekarang, aku yang menentukan apa yang boleh dan tidak." Di bab berikutnya, Alan akan bergerak menuju bengkel itu. Tanpa ia sadari, aktivitasnya sudah dipantau oleh organisasi rahasia bernama Chronocor, kelompok yang mengendalikan sebagian besar ekonomi global. Apa yang akan terjadi jika Alan berhasil mengaktifkan ponsel itu di bengkel tersebut?
Jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau kalian mau part 3.